Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk setiap kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, tiba saatnya buat kami untuk mendengarkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa daripada Roh Kudus senantiasa memampukan setiap kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 21 ayatnya yang pertama. Amsal 21 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara pasti mengetahui satu jenis tanaman yang disebut dengan tanaman bonsai. Tanaman bonsai merupakan tanaman hias yang diminati oleh orang banyak karena bentuknya yang unik dan memang tanamannya yang indah. Nah saudara, bentuk dari bonsai ini seperti miniatur pohon ya, kalau kita lihat gambar-gambarnya. Tetapi untuk mendapatkan bentuk pohon yang seperti itu, bentuk tanaman bonsai yang indah, maka diperlukan usaha dari awal itu. Ketika bonsai usia muda, dia harus dililitkan dengan kawat lilit dan juga stainless steel untuk membentuk, mengarahkan dahan-dahannya sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemilik. Nah, dalam pertumbuhannya, tanaman ini akan mengikuti kerangka dari kawat yang sudah dililitkan. Ketika usianya sudah cukup, maka kawat tersebut akan dilepas dan tanaman bonsai akan menjadi bentuk yang diinginkan. Tinggal dalam pemeliharaannya ada bagian-bagian yang perlu dipangkas. Nah, bonsai mengikuti arahan dari kawat tersebut sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pemilik. Nah, saudara, dari nas ini juga kita akan belajar satu tema, yaitu hati yang mau diarahkan oleh Allah. Ya, saya akan bacakan sekali lagi bagian dari Amsal 21 ayatnya yang pertama. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan kemana ia ingini. Nah saudara, kitab Amsal ini merupakan kitab yang berisikan lukisan bagaimana kebiasaan hidup yang positif dan negatif, yang memberikan penjelasan juga mengenai perilaku yang benar dan perilaku yang salah di dalam berbagai keadaan. Walaupun di dalamnya kitab Amsal tidak ada keterangan mengenai sejarah Israel, tetapi kitab ini menerapkan nilai-nilai dan prinsip iman perjanjian Israel dalam sikap dan pengalaman sehari-hari. Dan pada bagian ini saudara, penulis kitab Amsal memperlihatkan satu ajaran yang penting melalui gambaran mengenai batang air, bagaimana hati raja di tangan Tuhan. Di dalam terjemahan lain, batang air disebut dengan water streams, yang artinya aliran air. Nah, seorang petani yang memiliki ladang pertanian biasanya membuat saluran air atau selokan untuk mengarahkan air ke bagian-bagian di mana ia kehendaki agar ladangnya terairi secara merata. Nah, saluran tersebut dibuat secara teratur. Kemudian selain ada aliran air yang masuk, maka perlu juga dilakukan yang namanya drainase atau saluran air untuk air-air yang tidak diperlukan. Jadi ada saluran pembuangan. Nah, sebagaimana petani di masa lampau mengatur
membuka tutup saluran air untuk mengontrol perairan, demikian juga Allah mengatur raja-raja yang walaupun kelihatannya memiliki kekuasaan yang mutlak, tetapi Allah adalah pemegang kendali. Sebagaimana Tuhan mengontrol alam, seperti itu juga Dia mengendalikan hati manusia. Pada zaman Israel, ada banyak raja yang memerintah, tetapi sangat sedikit raja yang memiliki ketundukan terhadap Allah. Mereka banyak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sejak kerajaan Israel bersatu hingga akhir pemerintahan Salomo, kerajaan menjadi terpecah, ada banyak raja yang memerintah di situ. Tetapi sangat sedikit yang memiliki ketaatan terhadap Allah. Mulai dari Saul sebagai raja pertama, kemudian dilanjutkan oleh Isiboset. Lalu banyak raja-raja yang melanjutkan pemerintahan tersebut hingga akhirnya Hosea bin Ela menjadi raja terakhir. Kalau dihitung, lebih banyak raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi satu raja yang terkenal dengan kedekatannya bersama Allah, yaitu Raja Daud. Daud bukan raja yang sempurna. Daud pernah melakukan satu kesalahan yang besar, yaitu bersetubuh dengan Batsyeba dan juga merancangkan kematian Uria. Tetapi ketika Allah mengirim Nabi Nathan untuk memberikan peringatan kepadanya, maka Daud memiliki satu penyesalan dalam hatinya, seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 51. Pada bagian ini sering dibacakan ketika dalam kebaktian umum sebagai bentuk pengakuan dosa. Nah, Daud memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bisa kita lihat dalam Mazmur 5 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa setiap pagi sebelum melakukan aktivitas, sang raja datang kepada Tuhan. Ini merupakan gambaran hubungan yang intim terjalin dengan Tuhan, antara Daud dengan Tuhan. Nah, hubungan yang intim ini sudah terjalin sejak Daud menjadi gembala. Daud disebut sebagai sahabat Allah. Daud memiliki hati yang mau diarahkan oleh Allah. Seperti dalam bacaan kita tadi, hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Maka begitupun hati Raja Daud di dalam tangan Tuhan. Ketika dia mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka ada usaha untuk kembali ke jalan Tuhan. Ia tidak mengeraskan hati. Dia tidak menyalahkan Nabi Nathan yang menegurnya, tetapi dia menyesali setiap perbuatannya dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat sekarang ini Allah memberikan Roh Kudus untuk memimpin dan mengarahkan hidup kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus berperan untuk mengarahkan hati manusia agar dapat memahami kehendak dan maksud Tuhan. Fiona Campbell adalah seorang wanita yang dinobatkan dan mendapat gelar sebagai wanita pertama yang berjalan kaki mengelilingi dunia. Dia menjadi pemecah rekor dan mendapatkan berbagai apresiasi dan juga pujian, penghargaan dari orang banyak. Tetapi pada akhirnya gelar tersebut harus dicabut karena dia mengaku kepada pihak sponsor telah melakukan kecurangan dengan menumpangi sebuah truk di sebagian perjalanan yang dilaluinya. Dan hal ini tentu saja melanggar ketentuan
dari Guinness Book of the World Record. Fiona mengaku bahwa ada rasa bersalah yang besar di dalam hatinya ketika dia mendapatkan sanjungan. Rasa bersalah itu bahkan membuatnya menjadi frustasi hingga mengalami gangguan saraf. Dalam hati Fiona selalu ada suara yang mengatakan, "Aku seharusnya tidak dikenang sebagai wanita pertama yang berjalan kaki mengelilingi dunia." Hati nuraninya terus mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan tidaklah benar. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk berterus terang. Nah saudara, Tuhan memberikan hati nurani kepada setiap kita untuk menimbang tentang hal yang salah dan hal yang benar. Tetapi selalu ada kecenderungan manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Seperti yang disebutkan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, "Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa." Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia memang memiliki kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang aktif mengingatkan kita setiap kali kita melakukan kejahatan. Mengingatkan ketika orang percaya mulai jatuh dalam perbuatan dosa. Tetapi kembali lagi bahwa keputusan ada di tangan kita. Apakah sebagai orang percaya kita mau mengikuti arahan dari Roh Kudus atau kita mengikuti keinginan daging? Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan dan biarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan juga lewat arahan daripada Roh Kudus. Sehingga kita mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Amin. Kita berdoa untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang kami puji dan muliakan, pada saat ini setiap kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami yang terbatas ini untuk mengerti dan juga melakukan apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kami manusia yang terbatas, kami mohon bimbingan dan arahan dari Roh Kudus untuk menuntun setiap jalan hidup kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.